Pernahkah Anda menatap wajah buah hati Anda saat mereka tertidur lelap di malam hari? Di saat itu, segala kenakalan mereka di siang hari seolah luntur. Yang tersisa hanyalah wajah yang polos, yang menitipkan amanah besar di pundak kita. Namun, tahukah Anda, saat mereka terlelap, itulah gerbang emas bagi orang tua untuk menembus langit. Ada satu rahasia yang mungkin banyak orang tua lewatkan, bukan dengan omelan, bukan dengan amarah, tapi dengan untayan doa khusus yang dibisikkan tepat di telinga mereka atau dibacakan di atas ubun-ubunnya saat ruh mereka sedang dalam genggaman Allah. Banyak orang tua yang menangis menyesal, kenapa saya baru tahu amalan ini sekarang? Setelah melihat anak-anak mereka berubah drastis menjadi pribadi yang luar biasa, soleh, penurut, dan sukses melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Hari ini, di rumah surga, kita akan bedah tuntas bagaimana cara berkomunikasi dengan batin anak melalui doa di sepertiga malam dan saat mereka tidur. Jangan skip video ini, karena setiap kalimat yang Anda dengar bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Sebelum kita lanjut, mari kita bangun keberkahan bersama. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu terhubung dengan taman ilmu di rumah surga. Jika Anda menyayangi anak-anak Anda, silahkan tekan tombol like dan tuliskan nama anak Anda serta doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan doa antar sesama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam mendidik generasi, sahabat rumah surga yang dirahmati Allah. Mendidik anak di zaman fitnah ini bukanlah perkara yang mudah. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lihat di layar gadget mereka sepenuhnya. Namun ada satu kekuatan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu doa orang tua. Nabi SAW bersabda bahwa doa orang tua kepada anaknya termasuk doa yang tidak tertolak. Mengapa harus saat tidur? Secara psikologis, saat manusia tidur, pikiran bawah sadarnya akan terbuka lebar. Secara spiritual, tidur adalah kematian kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fihi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul akhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Saat anak tidur, jiwanya berada dalam genggaman Allah. Ketika kita membacakan doa dan ayat Al-Quran di dekatnya, getaran kesalehan itu langsung meresap ke dalam jiwanya tanpa penolakan dari ego dan nafsu duniawinya. Sahabat rumah surga, marilah kita masuk ke inti rahasia jalur langit ini. Mengapa doa saat tidur begitu spesifik? Karena pada saat itu gelombang otak anak Anda berada pada kondisi theta, sebuah kondisi di mana gerbang bawah sadar terbuka lebar. Inilah saatnya Anda melakukan instalasi iman dan karakter. Yang pertama adalah rahasia getaran Asmaul Husna, Ya Latif.
Jangan hanya membacanya di lisan, tapi hadirkan maknanya di hati. Al-Latif berarti yang maha lembut, yang maha halus dalam tindakannya. Adapun cara mengamalkannya adalah letakkan telapak tangan kanan Anda di dada kiri anak atau di posisi jantungnya. Rasakan detak jantungnya. Ketika Anda membaca Ya Latif, Anda sedang memohon kepada Allah agar melembutkan syaraf-syaraf yang kaku, menenangkan jiwa yang pemberontak, dan mengalirkan kasih sayang ilahi ke dalam aliran darahnya. Lakukanlah minimal 3-7 menit sambil mengatur napas Anda sendiri agar tenang. Yang kedua adalah membedah surah Al-Fatihah sebagai ru'yah mandiri. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Di dalamnya terdapat rahasia penyembuhan. Bacalah dengan tartil atau perlahan. Saat sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sejenak. Dalam hati bicaralah pada Allah, Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta tolong untuk memperbaiki akhlak anakku ini. Dan setelah selesai, tiupkan perlahan ke ubun-ubun anak. Ubun-ubun adalah pusat kendali perilaku manusia. Yang ketiga adalah kekuatan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya pada surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, dan rahasia kesuksesan beliau mendidik Ismail dan Ishak ada pada doa ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini bukan hanya tentang sholat 5 waktu, tapi tentang istiqomah. Kita meminta agar anak kita memiliki tiang dalam hidupnya. Jika sholatnya tegak, maka urusan dunianya, sekolah, karir, jodoh akan Allah tegakkan juga. Inilah fondasi utama jalur langit. Kemudian yang keempat, doa kecerdasan spiritual dan intelektual, yaitu doa Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Ibnu Abbas dan mendoakannya dengan kalimat ini, Allahumma faqihhu fid dini wa alimhu ta'wil. Kita tidak hanya ingin anak yang pintar secara akademik atau IQ, tapi kita butuh anak yang punya faqih atau paham mendalam. Anak yang paham agama tidak akan berani berbohong kepada orang tuanya karena ia merasa diawasi oleh Allah. Sahabat rumah surga, mari kita merenung sejenak melalui kisah nyata yang dialami oleh seorang hamba Allah. Sebut saja Ibu Maryam. Ia memiliki seorang putra tunggal yang sejak kecil sangat berprestasi. Namun ketika memasuki usia remaja, putranya berubah total akibat pengaruh pergaulan. Anaknya mulai berani pulang larut malam, bicaranya kasar, bahkan mulai berani meninggalkan sholat. Ibu Maryam sudah mendatangkan psikolog terbaik, namun sang anak justru semakin menutup diri. Puncaknya, sang anak sempat terjerat masalah hukum karena perkelahian. Di titik nadir itu, Ibu Maryam teringat pesan dari seorang gurunya, jika pintu di bumi sudah tertutup, ketuklah pintu langit. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi, Ibu Maryam masuk ke kamar anaknya. Ia melihat anaknya tidur dengan wajah yang lelah dan penuh beban. Ibu Maryam tidak memarahi. Ia justru bersimpuh di samping tempat tidur anaknya. Ia memegang jempol kaki anaknya sebagai simbol kerendahan hati orang tua dan mulai membacakan surah Yasin dengan penuh tangisan. Kemudian Ibu Maryam berbisik, Ya Allah, anak ini adalah milikmu yang kau titipkan padaku. Aku tidak sanggup menjaganya, maka jagalah dia dengan cahayamu. Ia terus melakukan amalan Ya Latif dan mendoakan kesuksesan anak tersebut setiap malam selama berbulan-bulan tanpa absen satu malam pun. Tahukah sahabat, hasilnya adalah perubahan itu tidak terjadi secara instan, tapi pasti mulanya sang anak mulai mau makan bersama lagi. Kemudian sang anak mulai bertanya, Ibu, kenapa setiap malam aku merasa ada yang mengusap kepalaku? Akhirnya hidayah itu datang. Sang anak memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan lingkungan lamanya dan fokus untuk belajar. 3 tahun kemudian, anak yang dulu dianggap sampah masyarakat itu
diterima di universitas ternama di Madinah, dan kini menjadi salah satu pengusaha muda yang sangat dermawan. Inilah bukti bahwa doa yang dipadukan dengan waktu tidur anak adalah senjata paling tajam bagi orang tua. Sahabat rumah surga, agar amalan ini memberikan efek seketika atau hasil yang maksimal, Anda harus memperhatikan etika atau teknik berikut ini secara detail. Yang pertama adalah manajemen ruhiyah orang tua. Sebelum mendoakan anak, bersihkan hati Anda dari amarah. Jika Anda mendoakan anak sambil masih menyimpan jengkel, maka energi doanya akan terhambat. Lakukanlah sholat taubat atau sholat hajat 2 rakaat sebelum masuk ke kamar anak. Pastikan Anda dalam keadaan suci atau berwudu. Kemudian yang kedua, teknik hypnoparenting Islami. Gunakan teknik berbisik di telinga kanan. Mengapa di telinga kanan? Secara fisiologis, telinga kanan terhubung lebih kuat dengan otak kiri yang memproses logika dan kepatuhan. Adapun kalimat yang digunakan adalah hindari kata jangan. Gunakanlah kata-kata yang positif. Misalnya kata yang salah adalah jangan jadi anak nakal. Gunakanlah kata yang benar. Kamu adalah anak yang jujur, santun, dan sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan media air atau kuat. Siapkan segelas air putih saat Anda membacakan doa-doa di atas. Setelah selesai berdoa, tiupkanlah ke air tersebut. Esok paginya, berikan air itu untuk diminum oleh anak saat ia baru bangun tidur. Molekul air menangkap getaran doa seperti penelitian Masaru Emoto dan akan membersihkan sel-sel tubuh anak dari pengaruh negatif. Yang keempat adalah waktu krusial, yaitu 15 menit sebelum bangun subuh. Selain saat mereka baru terlelap, waktu paling efektif kedua adalah 15 menit sebelum mereka bangun untuk subuh. Pada saat itu, hormon kortisol dan melatonin sedang dalam transisi, membuat pesan yang Anda sampaikan langsung masuk ke memori jangka panjang mereka. Yang kelima, hindari tangan hampa. Maksudnya adalah saat mendoakan, usahakan ada sentuhan fisik, usap kepalanya atau pegang tangannya. Sentuhan ini mengeluarkan hormon oksitosin atau hormon cinta yang membuat ikatan batin antara orang tua dan anak menjadi sangat kuat secara biologis dan spiritual. Sahabat rumah surga, ilmu ini sangat mahal harganya, namun gratis untuk Anda praktekkan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bantu kami menyebarkannya dengan cara membagikan video ini ke status WhatsApp Anda sekarang. Mari kita menjadi bagian dari rantai kebaikan untuk menyelamatkan generasi muslim masa depan. Jangan lupa tuliskan amin di kolom komentar agar malaikat ikut mengaminkan doa kita semua. Sahabat rumah surga, sebagai penutup, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita doakan seluruh anak-anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, titipkanlah cahayamu di hati anak-anak kami. Jadikanlah mereka qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami di dunia dan akhirat. Jangan biarkan mereka tersesat di tengah hiruk pikuk dunia ini. Sukseskanlah mereka dengan caramu, dengan jalur langitmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel Rumah Surga. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di jannahnya kelak. Jangan lupa tonton video kami yang lain tentang keajaiban sedekah subuh di sebelah sini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.